sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Jumat 1 September 2023. Renungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam guli-guli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian, datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita akrab dengan peribahasa Indonesia yang berbunyi, "Sediakan payung sebelum hujan." Atau yang senada, "Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna." Hal yang sama kiranya mau dikatakan oleh Yesus lewat perumpamaan yang telah kita dengar tadi. Ada 3 tokoh utama, yakni mempelai laki-laki, 5 gadis yang bodoh, dan 5 gadis yang bijaksana. Ketiganya memiliki masing-masing karakter dan perilaku. Mempelai laki-laki itu tidak jelas waktunya datang, bahkan sampai orang yang menunggu mengantuk bahkan tertidur. Ia datang pada waktu yang tidak diduga. 5 gadis yang bodoh tidak siap untuk situasi itu. Terlihat bahwa mereka membawa minyak untuk pelitanya. 5 gadis yang dikatakan bijaksana siap untuk kejadian yang tak terduga itu. Karena itu mereka membawa minyak dalam guli-gulinya, sehingga pelita mereka juga bisa tetap bernyala. Tentu kita mengerti bahwa Yesus mau berbicara tentang akhir zaman. Mempelai laki-laki adalah anak manusia, Kristus sendiri yang akan datang untuk menjemput mempelai wanita, yaitu umat beriman, untuk ikut dalam pesta kebahagiaan surgawi. Akan tetapi kita tidak tahu kapan jelasnya kedatangan Kristus itu kembali. Dan dia akan datang pada waktu yang tidak kita duga. 5 gadis bodoh adalah orang-orang yang pada awalnya ingin menyambut kedatangan anak manusia itu. Tetapi bekal mereka tidak mencukupi. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Berpikir bahwa semua akan terlaksana sesuai dengan yang mereka pikirkan sendiri. Karena itu, persiapan mereka pun terbatas. Sebaliknya, gadis yang bijaksana adalah gambaran dari murid-murid Yesus yang setia, yang mempersiapkan harta iman terus-menerus tanpa batas dengan perbuatan amal kasih. Para saudara yang terkasih, bagi saya perumpamaan Yesus ini mengajarkan berbagai hal kepada kita. Antara lain, pertama, dunia ini adalah tempat kita menunggu
Yesus datang kembali, sang mempelai surgawi, untuk mengikutkan kita dalam pesta kebahagiaan abadi. Akan tetapi kiranya disadari bahwa perlu kita mempersiapkan bekal. Perlu pelita kita tetap bernyala. Dan tidak cukup hanya bernyala saat ini, tetapi juga harus selalu bernyala. Karena itu, perlu mempersiapkan cadangan minyak untuk menyalakan pelita itu terus-menerus. Kedua, apakah pelita bernyala? Apakah bekal atau minyak yang dimaksud? Kita tentu mengingat bahwa Yesus sebelumnya mengatakan, siapa yang mendengarkan perkataanku dan melaksanakannya adalah orang-orang bijaksana. Akan tetapi siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melaksanakannya adalah orang-orang bodoh. Maka kuncinya terletak pada melaksanakan. Semua umat beriman mungkin pernah mendengar sabda Yesus, tetapi mari kita periksa diri kita. Apakah kita setia untuk melaksanakannya? Ketiga, mungkin kita juga akan mengatakan bahwa kita sudah melaksanakannya. Akan tetapi lebih dari itu, dituntut untuk terus melaksanakan. Kesetiaan juga sangat menentukan. Dan kita menyadari bahwa hal ini tidaklah gampang. Memulai sesuatu terkadang kita mampu, tetapi tidak semua bisa tetap setia untuk melaksanakannya. Semoga dengan sabda Yesus hari ini, kita tetap setia kepadanya, menjadi pendengar dan pelaksana sabda. Walaupun berbagai godaan dan tantangan kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberkati.